Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriatman Pradana Putra, NIM F2019-01039, kelas C1. Saya mahasiswa jurusan Farmasi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Di video ini, saya akan menjelaskan hubungan struktur dan aktivitas obat antibiotik, di mana definisi dari antibiotik adalah: menurut Permenkes RI tahun 2011, antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Sedangkan menurut Gunawan et al. 2015, antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Di sini saya akan menjelaskan antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri, contohnya cephalosporin, dan antibiotik yang menghambat pembentukan protein pada ribosom, contohnya aminoglikosida. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri, yaitu cephalosporin. Ini adalah struktur umum turunan cephalosporin. Adapun aktivitas turunan cephalosporin adalah sebagai berikut. Yang pertama, turunan cephalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Yang kedua, adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Yang ketiga, aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktamase. Yang keempat, pergantian isoterik dari atom S pada cincin dihidrotiasin dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxacefam, menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Cephalosporin terbagi menjadi 4 generasi, yaitu cephalosporin generasi 1, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Cephalosporin generasi 1. Obat-obat cephalosporin generasi 1 memiliki aktivitas yang tinggi terhadap bakteri gram positif, namun aktivitasnya rendah terhadap bakteri gram negatif. Ini adalah tabel obat-obat golongan cephalosporin generasi 1. Cephalosporin generasi 2. Turunan cephalosporin generasi 2 ini lebih aktif terhadap bakteri gram negatif dan tidak terlalu aktif terhadap bakteri gram positif bila dibandingkan dengan cephalosporin generasi 1. Ini adalah tabel golongan obat-obat cephalosporin generasi 2. Cephalosporin generasi 3. Obat yang termasuk kelompok cephalosporin generasi 3 kurang aktif melawan bakteri gram positif dibandingkan generasi pertama, tapi memiliki spektrum yang lebih luas terhadap bakteri gram negatif. Ini adalah tabel obat-obat golongan cephalosporin generasi 3. Cephalosporin generasi 4. Obat dalam kelompok cephalosporin generasi 4 memiliki spektrum yang lebih luas dalam melawan bakteri dibandingkan turunan cephalosporin sebelumnya. Berikut tabel obat-obat golongan cephalosporin generasi 4.
Selanjutnya saya akan menjelaskan antibiotik yang menghambat pembentukan protein pada ribosom, yaitu aminoglikosida. Di mana definisi dari aminoglikosida merupakan antibiotika yang memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin aminosititol melalui ikatan glikosida. Antibiotika golongan ini umumnya merupakan antibiotika spektrum luas dengan aktivitas yang lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan gram positif. Antibiotika turunan aminoglikosida umumnya terdiri atas dua, yaitu gugus gula amino dan cincin aminosiklisitol. Ini adalah struktur umum dari gugus gula amino. Aktivitas gula amino pada struktur utama turunan aminoglikosida. Yang pertama, posisi C6 dan C2 merupakan target dari penginaktifan enzim bakteri. Ada substitusi metil pada C6 dapat meningkatkan resistensi enzim. Kedua, hilangnya gugus 3-OH atau 4-OH atau keduanya tidak mempengaruhi aktivitas enzim. Turunan kedua dari aminoglikosida adalah cincin aminosiklisitol. Ini adalah struktur umum dari cincin aminoglikositol. Aktivitas cincin aminoglikositol pada struktur utama turunan aminoglikosida. Yang pertama, asetilasi pada posisi C1 tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. Yang kedua, N-etilasi dari sisomisin menghasilkan netilmisin yang memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen. Yang ketiga, hilangnya atom O dari gugus 5-OH sisomisin menghasilkan 5-deoksisisomisin menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga dengan video ini kita bisa menambah wawasan mengenai hubungan struktur dan aktivitas obat antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri, cephalosporin, dan antibiotik yang menghambat pembentukan protein pada ribosom, yaitu aminoglikosida. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.